Oh hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus. Kali ini masih dengan Bu Amel. Bu Amel akan ajak adik-adik untuk bahas satu topik di materi kimia organik, yaitu tentang asam amino dan protein. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari dari beberapa video yang akan saya share gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas mengenai asam amino itu sendiri ya. Bagaimana klasifikasinya, bagaimana tata namanya, sifat dan reaksi kimia yang ada di dalam asam amino. Lalu kita juga akan mempelajari tentang ikatan peptida ya. Bagaimana caranya terbentuk ikatan peptida tersebut dan apa fungsi dari ikatan peptida tersebut ya. Skup yang lebih besar dari ikatan peptida yang kemudian nanti kita kenal sebagai protein pun akan kita pelajari ya. Jadi kita akan mencoba mengenali klasifikasi protein dan bagaimana denaturasinya. Pada next video, kita juga akan membahas tentang peranan protein terhadap mutu pangan dan farmasi secara khusus. Ya. Dan kita juga akan mempelajari bagaimana penetapan kadar protein. Kita akan coba mulai dari uji kualitatifnya hingga ke uji kuantitatifnya. Dan terakhir kita akan ulas mengenai enzim, khususnya untuk sifat kimia enzim. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai belajar bareng hari ini di kanal Lonceng Kampus, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kita akan masuk ke topik pertama atau video pertama yang akan membahas mengenai asam amino, bagaimana pengertiannya dan tata namanya. Langsung saja kita mulai. Oke, kita akan muncul pertama kali adalah apa sih itu asam amino ya. Jadi kalau adik-adik tahu, hampir sebagian besar tubuh kita itu tersusun gitu ya dari ya protein, atau lebih tepatnya 50% dari bobot kering tubuh kita itu komponen utama penyusunnya adalah protein. Nah, adik-adik pasti sering dong dengar kata-kata protein. Nah, ketika protein ini kita sederhanakan atau kita potong-potong gitu ya, maka kita akan menemukan bagian lagi yang lebih kecil yang kita kenal sebagai peptida. Nah, perhatikan deh warna-warna yang ada. Ya, nah, ketika peptida ini kita sederhanakan lagi gitu ya, maka kita akan menemukan gitu ya molekul-molekul yang lebih kecil yang menyusun si peptida tadi. Ya, sehingga molekul-molekul yang kecil ini yang selanjutnya kita kenal sebagai asam amino. Nah, dengan kata lain, apa itu asam amino? Yes, asam amino adalah monomer atau molekul terkecil penyusun protein. Jadi kalau ada asam-asam amino gitu ya, kemudian dia bergabung membentuk ikatan peptida, lalu dia semakin besar membentuk protein gitu ya, maka itulah yang kita sebutkan bahwa tadi asam amino adalah monomer atau molekul terkecil dari penyusun protein. Nah, selanjutnya kita lihat yang berikutnya gitu ya. Nah, bagaimana sih struktur asam amino dan kenapa kita harus benar-benar paham dengan struktur asam amino? Ya. Jadi, kalau kita perhatikan yang ada pada layar kanan adik-adik itu adalah molekul asam amino secara umum. Yuk kita perhatikan ya. Adik-adik pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang berbagai macam gugus fungsional yang ada di dalam senyawa organik, dan setiap gugus itu pasti punya sifat dan ciri khas khususnya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk asam amino gitu ya. Asam amino kita perhatikan di sini ada C alfa. Nah, kenapa kita lihat di sini ada C alfa? Karena di sini ada COOH. Ingat ya, kalau kita melihat di sini ada COOH, ya maka C pertama setelah gugus COOH itu kita kenal sebagai C alfa. Ya, adik-adik tentu ingat dong, C nomor atomnya berapa? C nomor atomnya adalah 6. Ya, masih ingat ya? C nomor atomnya 6. Berarti konfigurasinya adalah 2 dan 4. Artinya untuk dia bisa mencapai kestabilan, dia butuh 4 elektron. Atau boleh deh kita gambarkan, berarti C itu dia pasti punya
4 pasang elektron tersebar yang siap menerima elektron lain atau yang kadang kita gambarkan sebagai punya 4 tangan. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Pada C alfa dia sama juga, dia punya 4 tangan. 1, 2, 3, 4 atau 4 kemungkinan mengikat atom lainnya. Ya, yuk kita lihat apa yang menjadi ciri khas dari struktur asam amino. Sudah mulai kelihatan deh, pasti kalian udah bisa lihat. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata yang namanya asam amino itu pasti punya gugus fungsional NH2 atau yang kita kenal sebagai amino. Ya, lihat tangan pertama dia mengikat amino. Lalu kita lihat lagi sekarang, gitu ya. Ada apa lagi di situ, gitu ya. Kita lihat dia di sini ada gugus karboksil. Ingat ya, ada COOH, ada gugus karboksil. Oke, berarti ciri pertama nih Bu Amel, tangannya yang pertama ada aminonya, yang kedua dia ada karboksilnya. Lalu kita lihat, oh tangan ketiga dia ada hidrogen. Ya, jadi cirinya nih, tangan pertama ada amino, tangan kedua ada karboksil, dan dia ada hidrogennya yang terikat pada C alfa. Nah, sekarang kita lihat dia mengikat apa lagi? Oh, ternyata dia punya gugus samping yang kita kenal atau kita beri simbol di situ adalah R. Nah, inilah struktur umum dari asam amino. Jadi, kalau ditanya apa itu struktur asam amino, ya, maka dia pasti apa? Dia tersusun dari gugus amino, karboksil, hidrogen, dan gugus samping atau yang kita simbolkan dengan R. Nah, dia bisa alkil, bisa aromatis, atau bisa yang lainnya gitu ya. Yang jelas apa gitu ya, dia terikat pada C alfa. Nah, ini struktur umumnya. Kalau adik-adik tahu gitu ya, setidaknya adik-adik sudah pernah mendengar ada 20 jenis asam amino. Itu minimal ya, ada lebih banyak dari itu gitu ya. Nah, yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya apa? Ya R-nya ini. Ya, jadi R-nya inilah yang berbeda-beda tadi yang dia bertanggung jawab terhadap sifat dari si asam amino itu. Oke, apa sih tanggung jawabnya? Yang pertama, dia bisa membuat gitu ya, si R-nya tadi membuat molekul asam amino ini bersifat polar atau non-polar. Tergantung R-nya. Ya, otomatis kalau ngomongin polar dan non-polar, kita juga bisa meninjau kira-kira asam amino ini larut atau tidak di dalam air. Ya, jadi kalian bisa nentuin nanti kira-kira pelarutnya apa sebaiknya. Ya, kemudian kita juga bisa tahu kalau ada polar dan non-polar, berarti kita akan bisa mengidentifikasi kira-kira asam amino ini bermuatan positif atau bermuatan negatif. Ya, dan terakhir R-nya juga akan menentukan apakah asam amino ini ukurannya kecil maupun ukurannya besar. Ya, jadi yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya adalah R-nya. Dengan kata lain apa tadi? R-nya bertanggung jawab terhadap sifat dari si asam amino itu sendiri. Yuk, kita kembalikan lagi ke contohnya. Ya. Nah, tadi kan Mama udah bilang nih, asam amino tuh apa sih? C alfa gitu ya, yang mengikat gugus amino, gugus COOH atau karboksil, mengikat hidrogen dan mengikat R. Ya. Kalau R-nya ini kita ganti gitu ya dengan H, ya, maka kita mengenal jenis asam amino ini adalah bernama glisin. Ya, kita coba lagi, andaikan R-nya diganti dengan CH3, maka kita kenal dia sebagai alanin. Ya, lalu kemudian kalau R-nya kita ganti dengan CH2OH, maka kita kenal dia dengan nama serin. Lihat, R-nya diganti, namanya ganti. Ya, jadi bukan hanya sekedar ganti nama, tapi dia juga apa? Oh, berarti sifat dan fungsi dari asam amino itu pun akan berbeda satu dengan yang lain berdasarkan R-nya. Nanti silakan deh kalian cari, setidaknya ada 20 asam amino yang kita pelajari ya. Sebenarnya ada lebih gitu ya. Jadi minimal ada 20 itu. Nah, semuanya perbedaannya letaknya adalah pada R-nya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke tata nama asam amino. Ya,
Jadi, penamaan asam amino itu bisa dengan menggunakan nama umum atau nama turunan dari karboksilat atau asam alkanoat. Yuk kita perhatikan di sini. Nah, kalau adik-adik ingat gitu ya, yang namanya asam karboksilat atau asam alkanoat itu pasti punya rumus, ya, punya gugus fungsional COOH. Atau kita ringkas jadi CO2H atau COOH. Perhatikan pada struktur asam amino. Kalau adik-adik ingat tadi, ya, struktur asam amino adalah C alfa yang mengikat H, mengikat NH2, kemudian dia mengikat COOH dan mengikat R. Ya. Artinya apa di sini? Oh, kita lihat. Oh, berarti gitu ya. Di sini ada gugus siapa? COOH yang merupakan gugus fungsional dari asam karboksilat, ya, atau yang kita kenal juga sebagai asam alkanoat. Artinya apa? Artinya ya penamaannya ikut aturan itu. Ya, oke, sekarang kita ingat kembali. Penamaan ada penamaan IUPAC, juga ada penamaan trivial. Nah, seperti ini. Ya, sekarang kita lihat pada molekul glisin. Bangga ganti warna ya. Kita lihat pada molekul glisin. Di sini jelas ada COOH, ya, atau CO2O. CO2H ya, COOH gitu ya. Oh, berarti ini adalah karboksilat atau alkanoat. Ya. Sekarang caranya sama. Kalau adik-adik ingat cara penamaan IUPAC untuk asam alkanoat, pastikan dia namanya adalah asam diikuti berapa jumlah C-nya, terus kemudian berakhiran dengan oat. Sekarang kita lihat C-nya ada berapa? 1, 2. Kalau 2 berarti kita kenalnya sebagai apa? Eta. Ingat, ada 2 etanoat gitu ya. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Kalian ingat-ingat aja deh untuk tata namanya, tergantung dengan jumlah C-nya. Ya. Hah? Lupa? Oke, bantu ingat. 2C berarti dia eta, kemudian kalau 3C kita kenal propa gitu ya. Kemudian kalau 4C kita kenal buta ya. 5C kita kenal penta dan seterusnya. Ya, aturan mainnya masih sama. Tinggal kalau ini kita kenalnya ada asam kemudian OAT. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat dalam rantai C-nya tersebut gitu ya, apakah ada substituen atau gugus sampingnya gitu ya. Kita lihat di sini. Ya. Nah, kita lihat, oh ternyata dia ada NH2. Jadi masih ingat tidak? NH2 gugus samping kita sebut apa? Yes, amino. Nah, aminonya terletak pada nomor berapa? Dia terletak pada nomor 2. Sehingga namanya menjadi apa? Asam 2 amino etanoat. Inilah nama IUPAC dari si glisin. Bisa dipahami? Buat ulangi ya. Jadi cara pertama adalah kita tahu ini gugus fungsionalnya, C-nya kita hitung jumlahnya ada berapa. Ya, kalau dia pakai nama IUPAC pasti namanya ada asam kemudian etanoat. Sorry ini ketinggalan ya, etanoat gitu ya. Kemudian karena 2 ya. Kemudian kita lihat ada gugus sampingnya. Oh ternyata ada amino. Ya, ada amino ternyata berarti apa? Oh berarti aminonya ada di nomor 2 nih. Berarti namanya asam 2 amino etanoat. Gampang ya. Sekarang kita akan masuk ke nama trivialnya. Oke. Sekarang kalau kita lihat gitu ya, nama trivialnya apa nih kalau dia 2C? Adik-adik tentu ingat dong rumus cuka makan ya. Rumus cuka makan adalah CH3COOH. Iya enggak? Ya kan? Ini kita kenal sebagai asam asetat. Cuman permasalahannya sekarang 2H-nya diganti sama H dan amino. Artinya apa? Oh, kalau dia ada 2C untuk nama trivialnya, pasti dia asam asetat.
Oke, ya. Sekarang kita lihat ya. Kalau penamaan untuk trivial, kita mengenal tadi ada C alfa, beta, gamma dan seterusnya. Ya. Sekarang kita lihat di sini C-nya kan yang pertama di sini, ya. C untuk gugus pertama itu kita tidak hitung, ini gugus pertama, ya. Tapi C setelah gugus pertama itu kita kenal sebagai C alfa. Oke, ya ini kita sebut dengan C alfa. Ternyata pada C alfa itu tadi ada siapa? Ada rantai sampingnya, yaitu si amino. Berarti dengan kata lain kita nulisin aminonya gitu ya. Itu adalah asam di nomor berapa? Alfa amino asetat. Bisa dipahami? Ya, jadi yang paling penting adalah kita pertama mengetahui bahwa penamaannya kita menggunakan tata nama asam karboksilat baik trivial maupun IUPAC-nya, ya. Kemudian adik-adik hitung jumlah C-nya, lalu adik-adik pastikan penamaannya sama persis dengan asam alkanoat, kemudian kita masukkan substituennya ada di nomor berapa. Ya, kalau di IUPAC kita sebutnya 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kalau trivia kita akan mengenal alfa, beta, gamma dan seterusnya. Seperti itu bisa dipahami? Oke, next Bomel akan bagikan gambar, kemudian kalian coba kerjakan dulu. Kalian pause video YouTube ini, lalu kalian coba kerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan, kemudian kalian lanjutkan dengan mencocokkan jawabannya bersama jawaban Bu Amel. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kira-kira alanin ini punya nama apakah? Ya, untuk nama alkanoatnya. Silakan di pause videonya dan adik-adik silakan tuliskan terlebih dahulu sebelum adik-adik kembali play video berikut. Yes, sudah? Oke, sekarang kita akan cocokkan jawaban adik-adik gitu ya. Nah, di sini aturan mainnya masih sama. Kita lihat di sini ada gugus karboksilatnya. Betul? Ada berapa atom C-nya? Yes, ada 1, 2, 3. Oke. Oh, ada 3C Bu Amel. Pasti nanti kalau kita pakai IUPAC, pasti bunyinya adalah asam siapa? Propanoat. Ya. Oke, sekarang kita masuk. Ada substituen nggak di situ? Oh, ada Bu Amel. Substituennya adalah siapa? Gitu ya. Di sini tadi, si gugus amino yang merupakan ciri khas dari struktur asam amino. Ya, berarti namanya akan menjadi apa? Ada dilihat aminonya ada di nomor 2. Yuk, kita namakan untuk IUPAC-nya. Berarti IUPAC-nya adalah asam 2 amino propanoat. Bisa dipahami ya, semudah itu. Mama ulangi. Jadi silakan kita hitung berapa jumlah C-nya, penamaannya pasti ikut nama IUPAC-nya gitu ya, nama asam nama IUPAC untuk 3 itu adalah asam propanoat, tinggal kemudian ada tambahkan substituennya. Di sini ada amino, berarti nanti asam 2 amino propanoat. Bisa ya? Yo, berapa yang benar? Oh, benar semua. Good. Oke, next kita akan coba untuk yang trivial. Sekarang kalau trivial bagaimana? Mirip, tapi seperti asam asetat tadi gitu ya. Maka nanti kita lihat untuk 3C kita mengenalnya apa? Asam propionat. Nah, berarti kalau untuk trivialnya ingat kalau trivialnya gugus pertama tidak kita hitung, gugus kedua adalah alfa, C ketiga adalah beta. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada siapa? Amino. Amino yang terikat pada C alfa. Berarti penamanya akan menjadi asam alfa amino propionat. Gampang ada gampang? Gampang ya. Oke, next kita lanjut ke contoh berikutnya untuk tata nama. Nah, ini ada fenilalanin.
Oke, silakan di pause videonya lalu kalian coba beri nama IUPAC dan nama trivial ya. Oke, sudah gitu ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke penamaannya. Kita bahas nih apakah sudah benar atau masih ada sedikit keliru. Nah, yang perlu Bamel ingatkan untuk struktur rumput itu sebenarnya kan ada C-nya dan ada hanya yang menyesuaikan dengan jumlah tangan yang kurang. Ya, berarti di sini jelas di sini ada siapa? Ada karboksilat. Berarti fix namanya karboksilat. Oh, kita lihat di sini sebenarnya ini ada C-nya. Ingat ada C, CO2 ini NH2 berarti ini pasti C alfanya, ya kan? Kemudian ini pasti juga ada C betanya. Lalu di sini ada substituent. Oke, kita akan mulai dulu untuk yang nama IUPAC-nya. Ya, kita lihat di sini. Ada berapa C? Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pasti namanya adalah asam propanoat. Oke, kita IUPAC. IUPAC. Oh, pasti namanya asam, benar agak jauhin ya, propanoat. Oke, next. Kita lihat substituen apa saja yang ada di dalam struktur molekul ini. Kita lihat di sini. Ada siapa ini? Ada amino di C nomor 2. Ya. Kemudian ada apa ini? Yes, ini kita kenal sebagai fenil gitu ya, ada di nomor 3. Nah, seperti adik-adik ingat, untuk penamaan gitu ya, kita urut abjad. Ada A, ada F. Berarti kita pakainya yang duluan adalah A-nya. Berarti asam 2, amino 3, fenil propanoat. Ini adalah nama IUPAC untuk fenilalanin. Benar semua? Bisa ya? Oke. Sekarang kita akan coba untuk yang penamaan trivial. Saya izin pakai merah ya. Trivial. Oke. C-nya tetap sama, ada 3. Pasti dia namanya apa? Asam propionat. Oke, kita lihat sekarang. Substituennya ada sama, masih amino dan fenil. Aminonya terletak di alfa, ya. Kemudian fenilnya terletak di beta. Urutannya masih sama. Ya, abjad. Oke, berarti asam aminonya di apa? Alfa amino beta fenil propionat. Semudah itu. Jadi kalau adik-adik menguasai tentang tata nama asam alkanoat, memberi nama asam amino itu semudah memberi nama pada asam alkanoat. Jelas? Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komentar di bawah ini. Ya. Oke, next kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya silakan adik-adik cari atau adik-adik berikan nama IUPAC dan trivial dari molekul valin gitu ya, asam aminovalin dan asam aminotirosin. Ya, silakan coba. Oke, untuk video pertama untuk pembahasan tentang tata nama dan pengertian asam amino sudah kita lakukan. Pada video selanjutnya kita akan belajar mengenai klasifikasi asam amino. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan asam amino berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.